Oke, kita lanjutkan di soal nomor 6. Jika C tidak sama dengan 0, ya, C ini bilangan yang tidak sama dengan 0. Nah, maka bentuk ini kalau sederhanakan menjadi apa? Coba kita tulis ulang ya, biar lebih jelas. Min 2C dipangkatkan 3 dikali 2C dipangkatkan minus 2/3 dibagi dengan 16C pangkat 4 dipangkatkan 1/3. Nah, seperti ini. Oke, minus dipangkatkan ganjil itu hasilnya minus 2 pangkat 3, 2 dipangkatkan 3 jadi 2 pangkat 3 tentunya. C dipangkatkan 3 ya C pangkat 3. Kemudian kita punya 2 pangkat min 2/3 ya. Nah, ini menjadi 2 pangkat min 2/3, dan C nya juga sama ya, C pangkat min 2/3. Ini kita uraikan satu persatu. Dibagi 16 ya, 16 ini kan 2 pangkat 4 kali C pangkat 4. Nah, masing-masing dipangkatkan 1/3. Oke, sama dengan, nah ini 2 pangkat 3 dikali min 2 pangkat min 3, atau kita biarkan saja dulu ya. 2 pangkat 3 C pangkat 3, kemudian 2 pangkat min 2/3 dikali C pangkat min 2/3 dibagi, nah pangkat dipangkatkan kan jadi perkalian ya, jadi kita punya 2 pangkat, nah, saya hapus dulu ya, 2 pangkat 4 kali 1/3 jadi 4/3. Demikian pula untuk C ya, pangkat 4 dipangkatkan 1/3 jadi pangkat 4/3. Nah, sekarang coba kita kumpulkan yang bentuknya 2 pangkat. 1, 2, 3 nih ya, 2 pangkat semua. Jadi minus, dari sini minus 2 pangkat 3 dikali, berarti kan ditambah ya, ditambah dengan min 2/3 dibagi, artinya dikurang pangkatnya. Dikurang berapa? 4/3. Nah, ini yang 2 pangkat. Sekarang dikali dengan C pangkat. Nah, yang C itu yang 1, 2, 3 ya, sama ada 3 juga. Nah, kita tuliskan jadi C pangkat 3 dikali C pangkat, berarti tambah min 2/3 dibagi, berarti dikurang pangkatnya dengan 4/3. Ya, nampaknya 2 dengan C pangkatnya sama nih ya. Jadi cukup kita cari yang pangkat ini saja. Jadi 2 pangkat min 2/3 dikurang 4/3 menjadi min 6/3 ya. Min 6/3 kan min 2 ya. Jadi 3 ditambah min 2 jadi sama dengan 1 ya. 3 dikurang 2, maka C nya juga pasti 1 ya, karena pangkatnya sama dengan 2. Maka kita peroleh hasilnya min 2C ya. Jawaban untuk soal nomor 6 ya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Nah, di sini kita diberikan persamaan dalam bentuk eksponen. Nah, pertanyaannya berapa nilai M yang memenuhi? Oke, kita tuliskan dulu ya. Sekaligus kita sederhanakan bentuk yang ruas kiri. X pangkat B. Nah, ini kan pangkat dipangkatkan jadi perkalian ya. Jadi X pangkat B plus 1 kali B ya. B plus 1 kali B kan jadi, atau kita tulis saja B plus 1 kali B ya, gini dulu ya, dikali X pangkat B dipangkatkan 1 min B. Nah, pangkat dipangkatkan jadi perkalian X pangkat B dikali 1 min B. Nah, seperti ini. Sama dengan X pangkat M min 1, ini ruas skalanya. Nah, kemudian ini ada yang harus kita sederhanakan dulu. Contohnya ini, X pangkat B tambah 1 dikali B, maka jadi B kuadrat tambah B ya. B kuadrat tambah B dikali, ini pun kalau kita uraikan jadi B kali 1B dikurang ya, B kali B ya, jadi B kuadrat. Sama dengan X pangkat M minus 1. Nah, seperti ini. Nah, karena ini bilangan dasarnya sudah sama dengan X, sama-sama X pangkat, bilangan dasarnya sama-sama X, maka ini bisa kita jadikan 1. Nah, perkalian bilangan berpangkat sama dengan, kita jadikan penjumlahan ya sifatnya. Jadi X pangkat B ditambah B kuadrat tambah B ya, ditambah B min B kuadrat, B min B kuadrat. Nah, seperti ini.
sama dengan ruas kanannya. Nah, ini stop ya, nggak usah diapa-apakan. Nah, kita lihat di ruas kiri ya, pangkatnya itu B tambah B kuadrat tambah B tambah B min B kuadrat. Nah, ini ada salah menghilangkan, B kuadrat dikurang B kuadrat kan habis ya. Nah, sehingga kita sederhanakan ini menjadi X pangkat B tambah B menjadi 3B ya, sama dengan X pangkat M min 1. Nah, ini persamaan eksponen di mana bilangan dasarnya sudah sama-sama X. Nah, sehingga kesimpulannya kita ambil saja pangkatnya sama ya, jadi 3B sama dengan M min 1. Kesimpulannya seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa nilai M? Maka 1 min 1 ini kita hilangkan ya, ditambah 1 ya, jadi 3B tambah 1 jadi 3B plus 1. Dengan sendirinya dapatlah M-nya ya, jadi M-nya itu sama dengan 3B ditambah 1. Baca dari kanan ke kiri ya, jadi M sama dengan 3B tambah 1. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D ya, untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, kita punya bentuk persamaan juga. Pertanyaannya berapa nilai 3P min Q tambah 3R. Artinya kita cari P, cari Q, cari juga R-nya. Oke. Nah, bentuk ruas kiri nanti akan kita arahkan menjadi bentuk ruas kanan ya. Jadi bentuk 2 pangkat kali 3 pangkat dibagi 5 pangkat. Nanti pangkatnya inilah adalah nilai P, Q, dan R. Oke. Kita coba sederhanakan ya. 12 per 100 ini kan sama-sama bisa dibagi 4 ya, 12 dengan 100, 12 bagi 4 3, 100 bagi 4 25 gitu ya, pangkat 4. Kemudian 243 per 1000 ya, 243 per 1000. Nah, ini ketiga 2 pangkat 3 ini ya, 243 ini adalah perkalian 81 dikali 3 ya. Berarti 3 pangkat 5 nih ya. 81 kan 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 jadi 3 pangkat 5. Ya, dibagi dengan 1000. Nah, 1000 ini 10 pangkat 3 ya. Nah, dipangkatkan lagi 6. Oke. Semuanya dibagi dengan 18 per 10. 18 dengan 10 bisa dibagi 2 ya, masing-masing jadi 9. 9 per 5. Nah, dibagi 10. Oke, dipangkatkan 10. Nah, jadi ruas kiri kita sederhanakan, nanti nyatakan dalam bentuk ruas kanan. Oke. Nah, ini kan kalau seandainya kita sederhanakan masih bisa ya, 3 per 25. Jadi 3 dibagi 25 itu kan bisa dijadikan 5 pangkat 2 ya. Nah, dipangkatkan 4. Kemudian 3 pangkat 5 dibagi 10. 10 ini kan bisa diurai jadi 2 kali 5 ya. Jadi 2 kali 5. Jadi 2 pangkat 3 ya, dikali 5 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Nah, dipangkatkan 6. Dibagi semuanya dengan 9 per 5. Nah, 9 ini kan bisa disederhanakan 3 pangkat 2. Pangkat 5 dibagi dengan 10. Nah, seperti ini. Coba kita uraikan ya satu-satu nih. Karena semuanya dipangkatkan lagi. 3 pangkat 4 ya, dibagi 5 pangkat 2 dipangkat 4 jadi 5 pangkat 8 ya, dikali ya. Dikali 3 pangkat 5 dipangkatkan 6 jadi 3 pangkat 30. Dibagi 2 pangkat 3 dipangkatkan 6 jadi 2 pangkat 18. Dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan 6 jadi 5 pangkat 18. Dibagi semuanya dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 10 jadi 3 pangkat 20. Dibagi dengan 5 pangkat 10. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita tinggal menyederhanakan bentuk ya, karena semuanya udah jadi 2 pangkat, 3 pangkat, dan 5 pangkat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini bentuk perkaliannya nih kan 3 pangkat 4 ya kali 3 pangkat 30 dibagi dengan 5 pangkat 8 kali 2 pangkat 18 dikali dengan 5 pangkat 18. Nah, seperti ini ya. Nah, dibagi dengan pecahan. Bisa kita buat jadi perkalian. Nah, cuma diubah tempat ya. Jadi 5 pangkat 10 dulu kita tulis. Dibagi dengan 3 pangkat 20. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang coba lihat yang 2 pangkat ya. 2 pangkat itu kita lihat hanya ada di sini ya, nggak ada di yang lain 2 pangkat.
Nah, sementara ini 2 pangkat ada di atas, berarti kita paksakan dia harus ada di atas. Ya, 2 pangkat karena di sini 2 pangkat 18, maka di atasnya jadi 2 pangkat min 18. Nah, seperti ini. Kemudian 3 pangkat ada di atas, maka kita paksakan ada di atas 3 pangkat. Di sini 3 pangkat adalah 3 pangkat 4, 3 pangkat 30, dan 3 pangkat 20. Nah, maka kita buat jadi 3 pangkat 4 dikali berarti ditambah, ya, pangkatnya 30, dibagi berarti dikurang dengan 20. Nah, seperti ini. Kemudian 5 pangkat itu harus ada di bawah, ya, harus ada di bawah. Kita lihat yang 5 pangkat itu 1, 2, 3. Ya, karena kita pengen ubah dia jadi ada di bawah, maka yang tadi di atas 5 pangkat 10 jadi 5 pangkat min 10. Gitu ya. Nah, kalau ini kan di bawah tetap berarti ya, tambah 8, tambah 18. Nah, seperti ini. Maka kalau kita sederhanakan jadi 2 pangkat min 18 dikali 3 pangkat 4 tambah 10, ya, 14, dibagi dengan 5 pangkat min 10 tambah 8 kan min 2. Min 2 tambah 18 jadi pangkat 16. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya P-nya itu adalah ini, ya, P-nya adalah min 8. Nah, sehingga 3 pangkat Q, di sini kan 3 pangkat 14, maka 14 ini adalah Q. Dibagi 5 pangkat R. Nah, di sini dibagi 5 pangkat 16, berarti 16 ini adalah R-nya. Sehingga pertanyaannya adalah 3P dikurang Q tambah 3 kali R sama dengan 3 kali min 18 dikurang Q-nya 14 ditambah 3 kali R-nya adalah 16. Nah, ini jadi 3 dikali min 18 adalah min 54 dikurang 14 ditambah 3 kali 16 48, ya. Maka kita peroleh jadi ini jadi min 68, ya. Nah, min 68 tambah 40 jadi minus 20. Ya, min 68 tambah 48 jadi minus 20. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal 9, ya, nomor 9. Diketahui PQ dan R adalah bilangan positif. Jika akar QR dibagi akar pangkat 4 dari PQ pangkat 3 sama dengan PQ, maka nilai R adalah, nyatakan dalam bentuk PQ berarti, ya. Oke, coba kita tulis ulang soalnya. Berarti ini akar QR dibagi akar pangkat 4 dari PQ pangkat 3. Nah, ini hasilnya adalah PQ. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai R-nya. Oke, karena PQ dan R positif, maka boleh nih kita kali silang, ya. Nah, ini kalau kita kali silang, maka dapatlah akar QR ini sama dengan P kali Q dikali akar pangkat 4 dari PQ pangkat 3. Atau boleh juga kita jadikan pangkatnya 1/4, boleh, ya. Ya, kita nyatakan dalam pangkat 1/4. Nah, berarti ini akar ini jadikan pangkat setengah, ya. QR pangkat setengah. Oke. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan R berarti pangkat setengahnya kita hilangkan, ya. Berarti dikuadratkan kedua ruas. Kalau ini dikuadratkan, nah, jadi coba saya geser dulu. Nah, saya geser. Nah, yang ini saya geser juga. Oke, ya. Nah, masing-masing dipangkatin 2. Ruas kiri kita kuadratkan. Ruas kanan juga kita kuadratkan. Ya, tujuan untuk menghilangkan pangkat setengah, karena kan kita ingin mendapatkan R. Jadi hilangkan setengah, hilangkan Q, gitu, ya. Oke, jadi kita dapatkan di sini di setengah kali 2 kan 1. Jadi QR saja ruas kiri. PQ dikuadratkan jadi P kuadrat Q kuadrat, gitu, ya. Dikali P pangkat 1/4,
dikuadratin ya. Bentar. Ini kalau dikuadratkan berarti kita nulisnya itu jadi PQ pangkat 3 pangkat seperempat dipangkatin 2 jadi seperempat kali 2, jadi pangkatnya setengah gitu ya, PQ pangkat setengah. Nah sekarang kita ingin mendapatkan R ya, mendapatkan R maka Q nya kita hilangkan, jadi R sama dengan P kuadrat Q kuadrat. Nah ini boleh diuraikan jadi P pangkat setengah Q pangkat 3/2 dibagi oleh Q yang ini ya, dibagi Q pangkat 1, tulislah pangkat 1 gitu ya. Nah dari sini dapatlah nilai R nya sama dengan P kuadrat kali Q kuadrat dikali P pangkat setengah dikali, nah ini kita sederhanakan yang ini aja nih, Q pangkat 3/2 dibagi Q pangkat 1. Nah, jadi 3/2 dikurang 1 jadi Q pangkat 1/2. Nah kalau kita kumpulkan ternyata R sama dengan P kuadrat kali P pangkat setengah jadi P pangkat 2 tambah setengah ya, 2 pangkat setengah 2 setengah atau 5/2 gitu ya. Yang Q pangkat 2 dikali Q pangkat setengah jadi Q pangkat 2 tambah setengah 2 setengah atau 5/2 juga. Nah ternyata R nya ini P pangkat 5/2 dikali Q pangkat 5/2, atau boleh dituliskan dalam bentuk pangkat 5/2 nya keluar, maka di sini jadi P kali Q ya, jadi R ini adalah PQ pangkat dengan 5/2. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya adalah yang A ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 10 ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi A pangkat berapa? Oke, kita mulai dari A pangkat 5. A pangkat min 5/4 dikali, nah ini A pangkat min 3 diakarkan 4 jadi A pangkat min 3/4 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita punya A ya, kita tuliskan di sini dulu ya, di kunci 1. Nah ini seperti ini, jadi A dikali akar A pangkat min 1/3 gini ya. Nah dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah ini kita pisahkan dulu ya, biar nggak terlalu rame di sini. Jadi kita tuliskan jadi akar dari A dikali akar A pangkat min 1/3, semuanya ini kita kuadrat dipangkatkan setengah. Oke. Nah ini kan jadi A pangkat 1 dipangkatin setengah jadi A pangkat setengah tentunya ya, ini masih ada pangkat setengahnya. Atau boleh juga biar nggak bingung, kita akarnya kita jadikan pangkat ya. Jadi ini kita punya sebenarnya A dikali A pangkat min 1/3 diakarkan jadi min 1/6 ya, karena 1/3 diseperkan 2 ya, jadi A pangkat min 1/6 karena diakarin nih ya, min 1/3 dibagi 2 jadi min 1/6. Nah kemudian semua ini dipangkatkan setengah, habis itu diakarkan lagi, artinya dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah gitu ya. Nah ini kalau seandainya kita lihat di sini berarti setengah pangkat setengah gitu ya. Nah coba kita kerjakan yang dalam dulu. A pangkat setengah, atau boleh juga nih langsung kita cari hasilnya berapa ya. A dikali A pangkat min 1/6, artinya A pangkat 1 dikali A pangkat min 1/6 jadi A pangkat 1 dikurang 1/6 jadi A pangkat 5/6 ya, dipangkatkan setengah, kemudian terakhir dipangkatkan setengah. Oke, pangkat dipangkatkan jadi perkalian, jadi A pangkat 5/6 kali setengah, maka dapatlah jadi A pangkat 5/6 kali 2 kali 2 jadi 5/24. Nah jadi ini bentuk yang ini bisa dituliskan jadi A pangkat 5/24 dibagi semuanya ini dengan A pangkat, nah kita tuliskan coba di bawah dulu ya, A pangkat min 3 dikali akar A pangkat min 3. Nah seperti ini. Oke, jadi A pangkat min 3, nah ini kan akar A artinya A dikali A pangkat min 3 diakar jadi A pangkat min 3/2. Nah ini semua ini diakarkan, artinya dipangkatkan setengah. Nah seperti ini.
Nah, kalau kita sederhanakan jadi A pangkat min 3 dikali, nah ini kalau disederhanakan, katakanlah A pangkat 1 dikali A pangkat min 3 per 2, jadi A pangkat 1 dikurang 3 per 2, jadi A pangkat min setengah, ya, 1 dikurang 3 per 2, dipangkatkan lagi setengah. Maka jadi A pangkat min 3 dikali A pangkat dipangkatkan jadi perkalian, jadi min 1/4. Maka dapatlah jadi A pangkat min 3 tambah min 1/4. Ya. Jadi kita punya min 12/4 ini ya. Dikurang 1/4 jadi min 13/4. Nah, jadi yang bawah ini bisa kita tuliskan A pangkat minus 13/4. Nah, seperti ini. Nah, ini semuanya sama-sama pangkatnya 1/4. Nah, bisa kita coba sederhanakan. Ya, jadikan 1, jadi A pangkat min 5/4 dikali A pangkat berarti tambah min 3/4. Kemudian dibagi berarti dikurang oleh min 13/4. Nah, masih dikali dengan A pangkat 5/24. Nah, ini kalau kita hitung jadi A pangkat min 5 dikurang 3 kan jadi min 8. Min 8 tambah 13 jadi 5 ya. A pangkat 5/4 ya, penyebutnya sama. Dikali dengan A pangkat 5/24. Nah, seperti ini. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan menjadi A pangkat 5/4 ditambah 5/24 ya. Nah, ini kita samakan penyebutnya, bikin per 24, berarti kan ini dikali 6 ya, jadi 30 ditambah 5/24, maka dapatlah hasilnya A pangkat 35/24 ya, 35/24. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 10.